Oke guys, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, di Tutor Channel. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan like, subscribe-nya, tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi video berikutnya. Tentunya video-video yang berkelas, bermutu, dan kita akan coba kabarkan Pi Network hari ini. Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, teman-teman, pada video kemarin saya ngebahas tentang terkait analisa, walaupun analisa yang halu gitu ya, menurut analisa market pasar, tentu harga Pi Network nanti bagaimana sudah saya jelaskan di video kemarin, dan itu videonya mendapat reaksi yang cukup baik dan kalian sepertinya suka dengan harga-harga seperti itu ya. Sekali lagi teman-teman, tidak ada yang bisa menentukan harga Pi Network itu berapa gitu ya, kecuali memang kesepakatan dari komunitas. Intinya seperti itu, karena memang Pi Network itu nggak ada di market manapun sampai saat ini. Koin-koin yang ada di market itu, baik itu dari exchange manapun, itu adalah koin IOU. Terkait dengan koin IOU sudah saya jelaskan di video kemarin. Silahkan simak aja videonya guys ya. Oke, untuk video kali ini mati lampu guys. Jadi sekarang di tempat saya mati lampu, nggak apa-apa lah ya, saya pakai LED center di atas guys ya. Nah, di sini dalam video kali ini saya akan ngebahas untuk terkait pertanyaan open mainnet ya. Sebetulnya udah dijelaskan dari pihak core team di portal resminya atau di blog resminya. Nah, ini dia ya teman-teman, terkait dengan open mainnet. Nah, pengumuman jaringan rencana jaringan terbuka Pi ini banyak yang mengartikan bahwa tahun 2024 ini akan open mainnet. Padahal itu banyak sekali guys ya. Ini dia ya. Ini bagian atas ini sudah dijelaskan dari pihak core team bahwa kami dengan bangga mengumumkan bahwa kami bermaksud untuk memasuki periode jaringan terbuka mainnet pada tahun 2024 jika 3 kondisi berikut terpenuhi. Nah, 3 kondisi mana? Tidak ada tanggal tertentu yang ditetapkan. Ketiga kondisi penting ini bergantung pada upaya kolektif pioner ya, sepakatan gitu ya. Kemudian pengembang komunitas termasuk developernya, kemudian dan tim inti termasuk dari core team sendiri. Selain faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Di bagian atas ini masih konteksnya adalah rencana atau cita-cita guys, jika 3 hal tersebut terpenuhi. Oke, nah ini udah dijelaskan terkait open mainnet. Oke, kemudian nah, kondisi tersebut didasarkan pada tujuan yang dan strategi jangka panjang Pi Network. Oke, kemudian serta mempertimbangkan kelayakan pencapaian pada tahun 2024. Nah, jadi dalam video ini saya akan menjelaskan terkait dengan ini guys, syarat memiliki jaringan terbuka pada tahun 2024. Yang di paragraf kedua ini syaratnya ya, syaratnya jika terpenuhi. Yang atas tadi kan cita-cita, kalau terpenuhi. Kemudian syaratnya ini kondisi 1, selesaikan semua pekerjaan persiapan jaringan terbuka di bidang teknologi, produk, bisnis, dan hukum dengan mengikuti strategi jaringan Pi yang konsisten. Ini urusan dari developer. Oke, kemudian perkembangan yang jelas ini perkembangan ekosistem. Kemudian kondisi kedua ini guys, capai tujuan berikut dalam KYC jaringan, migrasi, dan pencapaian utilitas. Di bagian pencapaian utilitas ini tugas dari developer juga, bukan tugas pioner. Tugas developer itu tugas pembuat aplikasi. Nah, kalau sudah ada 100 aplikasi yang real gitu ya, sudah siap mainnet jaringannya, ya tentu dibuka jaringan open mainnet gitu ya. Kemudian terkait dengan KYC ataupun migrasi, saya akan membahas terkait dengan migrasi ini guys. Migrasi ataupun KYC ini kan tugas sistem dari core team guys, gitu loh ya. Nah, ini yang sedikit perlu saya akan kulas dalam video kali ini. Berapa sih yang sudah migrasi? Berapa sih pioner yang sudah migrasi? Kurang lebih gitu ya, karena kan datanya nggak ada. Kita akan coba analisa ya. Di sini sasaran khusus untuk memenuhi kondisi jaringan terbuka ini adalah sebagai berikut. Sasaran khususnya ini 15 juta pioner telah lulus KYC termasuk KYC penuh dan tentatif. Jadi sekarang itu kan belum tahu nih berapa jumlah pioner yang sudah KYC ya kan. Kemudian yang lulus ataupun yang tidak lulus itu berapa. Kalau saya udah lulus tapi belum migrasi ya kan gitu. Terus yang masih ditangguhkan itu berapa akun kan kita nggak tahu.
Pokoknya targetnya sudah ada 15 juta yang sudah KYC, gitu aja lah ya. Nah, berarti kan saat ini belum memenuhi 15 juta, guys. Baru berapa juta orang yang sudah KYC, kurang lebih gitu. Artinya ini kan targetnya nih, ya, targetnya. Kemudian 10 juta pioner telah bermigrasi mainnet. Kita akan coba hitung yang bagian bawah ini, ya. Berapa orang sih? Berapa juta orang sih yang sudah migrasi gitu ya kan? Karena di konten yang lain belum ada, guys, yang membahas ini. Oke, untuk melihatnya berapa sih sekarang pioner yang sudah dimigrasikan? Kurang lebih gitu ya. Kalau total koinnya kita sudah bisa lihat dari Block Explorer-nya di sini, guys. Oke, kita akan tunjukkan. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini jumlah, ini resmi ya dari blockchain-nya PaiNetBlock atau Block Explorer-nya. Nah, total migrasi mining reward. Jadi yang sudah dimigrasikan semua koinnya itu 26 miliar koin, katakanlah begitu ya, walaupun lebih ya. Kemudian yang dikunci. Nah, yang dikunci yaitu 17 miliar. Sementara total pasokan koin PaiNetBlock itu ada 65 miliar koin, yang 20%-nya itu milik core team atau tim inti. Nah, kita akan coba analisa, kita cari. Yang kita cari adalah berapa sih jumlah pioner yang sudah dimigrasikan? Karena di sini kan nggak dijelaskan, hanya dijelaskan keseluruhan koin yang sudah dimigrasikan, kurang lebih gitu. Terus berapa orang yang sudah menerima, kurang lebih gitu. Berapa orang pioner, berapa akun yang sudah dimigrasikan, berapa. Sementara targetnya kalau sudah 10 juta, guys. Kalau sudah 10 juta yang sudah dimigrasikan itu bisa jadi menjadi open mainnet. Kita akan coba hitung menggunakan kalkulator. Oke. Tadi jumlah yang sudah dimigrasikan 26 miliar. Kita coba hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nolnya 9, guys ya. 26 miliar yang sudah dimigrasikan. Kita akan coba cari. Katakanlah kita dibagi. Katakanlah per orang ya. Per orang sekarang itu, kalau akun saya itu saya nambang 3 tahun ya. 3 tahun dengan beberapa referral tentunya. Katakanlah akun saya sekarang 37.000 koin. Itu belum termasuk yang sudah di yang ya total keseluruhan di akun PaiNetBlock saya lah ya. Walaupun yang hanya bisa dimigrasikan beberapa ratus gitu ya. Karena yang itu harus menunggu dari tim saya KYC lolos, kurang lebih gitu. Nah, katakanlah per akun ya itu 37.000 koinnya. Ini saya menghitung akun saya ya. Nah, itu menghitung akun saya. Katakanlah semua pioner 50 juta itu 37.000 koinnya per masing-masing per hari ini, misalkan begitu. Nah, jadi berapa jumlah orang yang sudah dimigrasikan? Kita sama dengan kurang lebih 702.000 orang, guys. 702.000 orang. Ini dia ya. Jadi sekarang baru mencapai 702.000 orang. Ini yang sudah dimigrasikan. 702.000 pioner, kurang lebih gitu. Sementara target dari core team ini ya 10 juta pioner telah bermigrasi ke mainnet. Jadi masih jauh banget. Oke, jadi udah jelas ya teman-teman. Ini baru kita cek di bagian yang sudah dimigrasikan gitu ya. Target tahun ini apakah bisa tercapai? Menurut saya enggak. Jadi ini analisa saya loh ya. Menurut saya walaupun cita-cita core team itu tahun 2024 ini akan diadakannya open mainnet, tapi kalau targetnya begini, guys, ya kan? Nah, sasarannya begini, ya kan? Saya pikir belum tercapai lah ya. Oke, jadi udah jelas dari konten video ini sudah saya jelaskan bahwa mungkin bisa jadi kemungkinan ya, bisa jadi kemungkinan akan diundur lagi. Belum tentu ya, belum tentu dalam setahun itu bisa mencapai 10 juta pioner telah dimigrasikan. Harusnya masalah migrasi ini harusnya itu sistem mereka sendiri, guys, harusnya ya. Karena yang mereka sendiri yang bikin gitu ya sistemnya, kecepatan untuk transaksinya mereka yang bikin. Harusnya tuh ya, harusnya segera dimigrasikan. Punya akun saya juga gitu loh, udah setahun karena nggak dimigrasikan. Maka kalau terkait dengan migrasi jumlah orangnya tuh harusnya kalau memang blockchainnya bagus ya kan, sistemnya udah lancar, harusnya per hari pun bisa jutaan orang, guys, untuk memigrasikan gitu ya. Oke, jadi teman-teman udah paham ya terkait dengan ini hitung-hitungan analisa. Semoga kalian paham. Semoga aja sih dari pihak core team tercapai lah ya tahun 2024 ini open mainnet.
Oke teman-teman, semoga video ini menginspirasi dan memberikan edukasi yang bermanfaat. Silahkan di-share ke teman-teman. Semoga video ini mencerahkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.